Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan selawat serta yang sholat adalah sama-sama kita panjatkan kepada kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya pada pagi hari ini untuk melanjutkan pembacaan surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wal samarati wa bashshiril sabirin alladzina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila menimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari kaum mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah memberitahukan bahwa Dia akan menguji hamba-hambanya sebagaimana yang firman-Nya di dalam surat lain, wala nabluwannakum hatta ta'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akbarakum. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan mengujimu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antaramu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal Tuhanmu. Surat Muhammad ayat 31. Terkadang Dia berikan ujian berupa kebahagiaan, dan pada saat yang lain Dia juga berikan ujian berupa kesusahan seperti rasa takut dan kelaparan. Firman-Nya, fa'azaqahullahu libasal ju'i wal khawf. Oleh karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. An-Nahl ayat 112. Karena orang yang sedang dalam keadaan lapar dan takut, ujian pada keduanya akan sangat terlihat jelas. Oleh karena itu Dia berfirman, pakaian kelaparan dan ketakutan. Dalam surat Al-Baqarah ini Allah berfirman, bisyai'in minal khawf wal ju', dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, wa naqsi minal amwal, dan kekurangan harta. Artinya hilanglah sebagian harta serta jiwa, misalnya meninggalnya para sahabat, kerabat dan orang-orang yang dicintai. Was-samar, dan buah-buahan, yaitu kebun dan sawah tidak dapat diolah sebagaimana mestinya. Ulama sholat mengutarakan di antara buah kurma ada yang tidak berbuah kecuali hanya satu buah saja. Semua hal di atas dan yang semisalnya adalah bagian dari ujian Allah kepada hamba-hambanya. Barang siapa bersabar, maka Dia akan memberikan pahala baginya, dan barang siapa berputus asa karenanya, maka Dia akan menimpakan siksaan terhadapnya. Oleh karena itu di sini Allah berfirman, wa bashshiril sabirin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Setelah itu Allah menjelaskan tentang ihwal orang-orang yang bersabar yang mendapatkan pujian darinya. Allah berfirman,
allazina iza asabahum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Artinya mereka menghibur diri dengan ucapan ini atas apa yang menimpa mereka, dan mereka mengetahui bahwa diri mereka adalah milik Allah. Dia memperlakukan hambanya sesuai dengan kehendaknya. Selain itu mereka juga mengetahui bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka meski hanya sebiji sebesar biji sawi pada hari kiamat kelak. Dan hal ini menjadikan mereka mengakui dirinya hanya seorang hamba di hadapannya, dan mereka akan kembali kepadanya kelak di akhirat. Oleh karena itu Allah memberitahukan apa yang diberikan kepada mereka. Dia berfirman, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah, mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Artinya pujian dari Allah atas mereka. Dan menurut Sa'id bin Jubair, artinya keselamatan dari azab. Firman-Nya wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab pernah mengatakan, alangkah nikmatnya dua balasan itu dan betapa menyenangkan anugerah tambahan itu. Dan Allah berfirman, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, mereka itulah orang yang dapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari mereka. Inilah yang dimaksud dengan atau dikatakan sebagai dua balasan. Lantas di firman yang lain, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Inilah tambahan, mereka itulah orang-orang yang diberikan pahala-pahala dan diberikan pula tambahan. Mengenai pahala mengucapkan doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika tertimpa musibah telah dimuat dalam banyak hadis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ummu Salamah. Dia bercerita, pada suatu hari Abu Salamah mendatangiku dari tempat Rasulullah. Lalu dia menceritakan, aku mendengar ucapan Nabi yang membuat aku merasa senang. Beliau bersabda, tidaklah seorang dari kaum muslimin ditimpa musibah lalu dia membaca kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mengucapkan Allahumma ajurni fiman musibati wa khlufi khairan minni, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya. Malaikat akan dikabulkan doanya. Ummu Salamah bertutur, kemudian aku menghafal doa dari beliau itu, dan ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka aku pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mengucapkan, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya. Kemudian aku mengintrospeksi diri kepadaku yang lebih baik darinya. Dan dari mana aku memperoleh yang lebih baik dari Abu Salamah? Setelah masa idah berakhir, Nabi minta izin kepadaku. Ketika itu aku sedang menyamak kulit milikku, lalu aku mencuci tanganku dari koras daun atau daun yang digunakan menyamak. Lalu kuizinkan beliau masuk dan kusiapkan untuknya bantal tempat duduk yang isinya dari sabut. Maka beliau pun duduk di atasnya. Lalu beliau menyampaikan lamaran kepada diriku. Setelah selesai beliau berbicara, aku katakan, ya Rasulullah, kondisiku akan membuat Anda tidak berminat. Aku ini seorang wanita yang sangat penyemburu, maka aku takut Anda mendapatkan dariku sesuatu yang karenanya Allah akan mengazabku, dan aku sendiri sudah tua dan mempunyai banyak anak. Maka beliau bersabda, mengenai kecemburuanmu yang engkau sebutkan, maka semoga Allah menyertakannya darimu, dan usia tua yang engkau sebutkan, maka aku pun juga mengalami apa yang kau alami,
Dan mengenai keluarga yang kau sebutkan itu, maka sungguhnya keluargamu adalah keluargaku juga. Maka Ummu Salamah menyerahkan diri kepada Nabi, dan kemudian beliau menikahinya. Dan setelah itu Ummu Salamah berujar, "Ya Allah, yang telah berikan ganti kepadaku yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah." Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan bahwa Ummu Salamah mengatakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidakkah seorang hamba ditimpa musibah lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya. Malaikat Allah akan berikan pahala kepadanya dalam musibah itu dan berikan ganti kepadanya dengan yang lebih baik darinya." Ummu Salamah berkata, "Ketika Abu Salamah meninggal, maka aku mengucapkan apa yang diberitakan Rasulullah kepadaku, maka Allah berikan ganti kepadaku yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah." Hadis riwayat Muslim. Imam Ahmad meriwayatkan dari Fatimah bin Husain, dari ayahnya Husain bin Ali, dari Nabi beliau bersabda, "Tidaklah seorang Muslim, laki-laki maupun perempuan ditimpa suatu musibah, lalu dia mengingatnya meski waktunya sudah lama berlalu. Kemudian dia membaca kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, untuknya melainkan Allah akan memperbaharui pahala baginya pada saat itu. Lalu dia memberikan pahala seperti pahala yang diberikannya pada hari musibah itu menimpa." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Sinan, dia menceritakan, "Aku sedang menguburkan anakku. Ketika ibu aku masih berada di dalam kubur, tiba-tiba tanganku ditarik oleh Abu Talah Al-Khawlani dan mengeluarkan diriku darinya. Saya berucap, maukah aku sampaikan berita gembira untukmu? Mau, jawabnya. Lantas dia berkata, Ad-Dalat bin Abdurrahman bin Arzad mengabarkan kepadaku dari Abu Musa, Nabi bersabda, Allah berfirman, hai malaikat maut, apakah engkau sudah mencabut nyawa anak hambaku? Apakah engkau mencabut nyawa anak kesayangannya dan buah hatinya? Ya, jawab malaikat. Lalu apa yang diucapkannya? Tanya Allah. Malaikat pun menjawab, dia memujimu dan mengucapkan kalimat istirja. Maka Allah berfirman kepada malaikat, buatkanlah untuknya sebuah rumah di surga dan namailah rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Hadis tersebut diriwayatkan pula oleh Imam Tirmizi dari Suwaid bin Nas dan Ibnu Mubarak. Menurutnya hadis tersebut adalah borib. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembacaan hadis, yaitu hadis mengenai yakin dan takwa. Hadis nomor 10 dari Anas berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa ketika keluar dari rumahnya mengucapkan dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Allah dan tiada daya serta tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah, maka dikatakan kepadanya, engkau telah diberi petunjuk dan dicukupi kebutuhan dan engkau dilindungi dan setan pun menyingkir dari orang tersebut. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Naisai serta yang lainnya. At-Tirmizi berkata hadis ini hasan. Abu Daud menambahkan, lantas setan berkata kepada setan lainnya, bagaimana engkau dapat menggoda orang yang telah diberi petunjuk, telah dicukupi dan diberi perlindungan? Kosakata la haula wala quwwata illa billah, maksudnya ialah tidak ada daya upaya untuk meninggalkan maksiat melainkan dengan lindungan Allah, dan tidak ada kekuatan melakukan ketaatan melainkan dengan pertolongan Allah. Diriwayatkan dari
Ibnu Maksud yang berkata, saya pernah di sisi Rasulullah, lalu saya membacakan la haula wala quwata illa billah. Lantas beliau bertanya, kamu tahu penafsirannya? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang Maha Tahu. Beliau menjelaskan, tidak ada daya upaya untuk meninggalkan maksiat kepada Allah, dan tidak ada kekuatan melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazar. Penjelasan sebagian ulama berkata, barangkali dikhususkan pada taat dan maksiat karena keduanya adalah hal yang penting dalam agama. Saya ulangi pembacaan hadis nomor 10 dari Anas berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa ketika keluar dari rumahnya mengucapkan dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Allah dan tidak daya serta tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah, maka dikatakan kepadanya, engkau telah diberi petunjuk, dicukupi kebutuhanmu, dan engkau dilindungi, dan setan pun menyingkir dari orang tersebut. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i serta yang lainnya. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Abu Daud menambahkan, lantas setan berkata kepada setan lainnya, bagaimana engkau dapat kepada orang yang telah diberi petunjuk, telah dicukupi dan diberi perlindungan? Kata-kata la haula wala quwata illa billah maksudnya ialah tidak ada daya upaya untuk meninggalkan maksiat melainkan dengan lindungan Allah, dan tidak ada kekuatan melainkan ketaatan melainkan dengan pertolongan Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Maksud yang berkata, saya pernah di sisi Rasulullah, lalu saya membacakan la haula wala quwata illa billah. Lantas beliau bertanya, kamu tahu penafsirannya? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang Maha Tahu. Beliau menjelaskan, tidak ada daya upaya untuk meninggalkan maksiat kepada Allah, dan tidak ada kekuatan melainkan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazar. Penjelasan, sebagian ulama berkata, barangkali dikhususkan pada taat dan maksiat karena keduanya adalah hal yang penting dalam agama. Demikianlah pembacaan Al-Quran dan hadis. Mungkin ada yang ditambahkan? Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.